Halo, perkenalkan nama saya Dominta Nenggolan dengan NIM 17030219. Saya akan menjelaskan produk olahan dari hulu ke hilir dengan jenis produk olahan saya adalah produk olahan ikan kaling. Baik, saya akan menjelaskan mulai dari sarden adalah ikan laut yang terdiri dari beberapa spesies dari famili Clupidae. Ikan ini mampu bertahan hingga kedalaman lebih dari 1000 meter. Ikan ini cocok digunakan sebagai makanan dihidangkan dengan saus cabai dan saus tomat. Sarden media saus tomat adalah produk yang dibuat dari jenis sarden segar maupun beku yang mengalami penyiangan dengan media saus tomat dikemas secara kedap atau hermetis dan disterilisasikan dengan pemanasan. Pengawetan makanan dalam kaleng diartikan sebagai suatu cara pengolahan dengan menggunakan sterilisasi dengan suhu 110 derajat Celcius sampai 120 derajat Celcius yang bertujuan untuk menyelamatkan bahan makanan itu dari proses pembusukan. Pada pengalihan makanan, bahan pangan dikemas secara hermetis atau kedap dalam suatu kaleng yang mengandung arti bahwa penutupannya sangat rapat, sehingga tidak dapat ditembus oleh udara, air, mikroba, ataupun bahan asing lainnya. Keamanan dan stabilitas makanan dalam kaleng secara teknis sangat bergantung pada dua faktor, yaitu efisiensi penutupan kaleng sehingga menghasilkan makanan yang hermetis atau kedap udara dan seberapa jauh efisiensi proses sterilisasi panas dalam mengaktifkan mikroba yang menjadi penyebab potensial kebusukan makanan dalam kaleng. Produksi adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan manfaatan dengan cara mengkombinasikan faktor-faktor produksi, yaitu kapital atau modal, tenaga kerja, teknologi, dan manajerial skill. Manajemen produksi berkembang setelah manusia menghasilkan barang dan jasa. Pesatnya perkembangan manajemen produksi terjadi berkat dorongan dari beberapa faktor yang menunjang, yaitu adanya pembagian kerja dan spesialisasi. Pembagian kerja memungkinkan dicapainya tingkat dan kualitas produksi yang lebih baik bila disertai dengan pengolahan yang baik. Baik, saya akan masuk ke metodologi, yaitu waktu dan tempat produksi. Lokasi yang saya ambil yaitu berada di Jalan Negara Pengambengan, Tegal, Bandeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali. Alat dan bahan produksi yaitu alat penutup kaleng atau double streamer machine. Ini menjalankan dua operasi dasar dalam pengemasan produk kaleng, dilakukan untuk mengemas wadah kaleng dengan sangat rapi dan hermetis atau kedap udara. Autoclave berfungsi untuk pemanasan atau sterilisasi pada kaleng yang sudah ditutup atau sealing. Bahan yang digunakan yaitu ikan sarden, sedangkan bahan tambahan yang digunakan yaitu pasta saus, garam, air, dan es. Proses pengolahan ikan sarden kaleng. 1. Persiapan wadah. Mempersiapkan wadah ikan atau yang biasa disebut dengan kaleng. Kaleng yang baik kemudian dicuci dalam air sabun hangat dan kemudian dibilas dengan air bersih. 2. Penyiangan bahan mentah. Pemilihan bahan batu ikan yang masih dalam keadaan segar. Pemilihan bahan baku dapat dilihat dengan ciri-ciri fisikan meliputi mahkota, kulit ikan, daging, sisik, dan insang ikan. Selanjutnya dilakukan dengan pemotongan kepala dan ekor ikan. 3. Pengisian. Dalam proses pengisian merupakan tahapan pemasukan ikan dan bumbu ke dalam kaleng. Pengisian ikan ke dalam kaleng, posisi ikan dalam kaleng diatur. Misalnya, telah ditentukan bahwa dalam satu kaleng terdapat 4 ekor ikan, maka dalam sistem penataannya 2 pangkal ekor ikan menghadap ke bawah dan 2 pangkal ekor selanjutnya menghadap ke atas. Selanjutnya saus dimasukkan ke dalam kaleng yang telah terisi ikan tersebut. 3. Penghampaan udara. Pemanasan pendahuluan terhadap produk, kemudian produk atau saus diisi ke dalam kaleng dalam keadaan panas dan wadah ditutup dalam keadaan panas. Penutupan wadah untuk mencegah terjadinya pembusukan. Sterilisasi dilakukan setelah proses penutupan kaleng, pembersihan sisa saus di dalam kaleng, dan pemberian label kadaluarsa.
Selanjutnya, pendinginan dilakukan pada sampai suhunya sedikit di atas suhu kamar. Maksudnya agar air yang menempel pada dinding wadah cepat menguap sehingga terjadinya karat dapat dicegah. Selanjutnya, pemberian label dan penyimpanan. Kaleng dibeli label sesuai dengan keinginan produsen. Pembelian label bertujuan untuk mengetahui bahaya yang digunakan dan pemberian label agar dikenal oleh masyarakat. Nah, metode pemasaran yang saya gunakan yaitu 1. Poster. Sejumlah poster yang memuat iklan produk ini akan kami sebar di beberapa tempat. Kedua, menggunakan brosur dan pamflet. Brosur dan pamflet untuk produk ini akan kami sebarkan sebanyak-banyaknya ke lingkup kampus atau ke daerah sekitarnya. Biasanya pamflet ini juga akan kami sebar ke beberapa toko untuk bisa mengetahui produk olahan kami. Baik, sekian dan terima kasih atas presentasi video ini. Bila ada kekurangan dan kelebihan dari sini, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.